Halo teman-teman, sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta dimanapun teman-teman berada. Itu yang selalu saya harapkan tentu saja, agar kita nantinya bisa selalu bertemu dan diskusi bersama. Kita bicara bersama, tentu saja kita masih seputaran timnas kita. Dan sebentar lagi di tanggal 5 nanti timnas kita akan menjamu timnas Cina atau timnas Tiongkok. Tentu saja ini pertandingan yang sangat menegangkan, sangat-sangat kita tunggu. Dan tentu saja akan sangat menguras energi karena timnas kita di sini tuntut untuk bisa memenangkan pertandingan saat kita menjamu Tiongkok tersebut. Karena jika kita kalah, tentu saja timnas kita akan sulit untuk kita nantinya melaju ke fase berikutnya. Untuk yang minimal kita menempati peringkat 4 dari grup ini. Karena nanti kita harus berhadapan dengan Jepang. Namun, jika timnas kita nanti bisa memenangkan pertandingan, kita meraih 3 poin, maka peluang untuk kita ke fase berikutnya, yaitu yang minimal kita menempati 4 besar, kita tentu saja sangat terbuka lebar, walaupun nanti kita harus berhadapan dengan Jepang. Sebaliknya, untuk Cina, tentu saja juga mengharapkan kemenangan saat melawan timnas kita di GBK nantinya. Karena jika timnas Cina kalah ataupun seri, timnas Cina tentu saja sulit sekali untuk melaju ke babak berikutnya. Untuk itu, pertandingan ini bisa dikatakan adalah laga hidup mati, baik bagi timnas kita maupun bagi timnas Cina. Karena keduanya tentu sama-sama menginginkan untuk bisa meraih kemenangan. Namun di satu sisi tentu saja timnas kita sangat diuntungkan di sini karena timnas kita akan dihadiri oleh penggemar atau supporter yang ada di GBK. Walaupun jika nanti hukuman FIFA tetap berjalan, yaitu dengan pengurangan sekitar 15% daripada penonton yang ada di GBK. Namun tentu saja itu tidak begitu masalah, karena kita masih tetap dipenuhi dengan penonton-penonton yang sangat fanatik, dan kita tentu saja nanti mungkin puluhan ribu penonton akan selalu membanjiri GBK dan akan memadati GBK, walaupun 15% tersebut kemungkinan saja akan sedikit berpengaruh untuk kapasitas, namun untuk atmosfer tentu saja tidak begitu pengaruh. Dan timnas kita semoga saja nanti dengan hadirnya para supporter akan membangkitkan tenaga, membangkitkan semangat, bisa menjadi energi tambahan bagi timnas kita, dan semoga saja timnas kita bisa membawa aura kegembiraan, aura yang sangat menyenangkan bagi para pemain, sehingga bermain dengan enjoy, tidak melakukan pelanggaran yang tidak perlu, main fokus dan bisa memenangkan pertandingan. Itu harapan kita. Karena di sini kalau kita lihat dari catatan ini, timnas Cina memiliki pemain yang sangat menakutkan. Salah satunya yaitu Wu Lai, yaitu yang biasa menjadi kapten, umur 33 tahun, yang sudah pernah membela Espanyol. Kemudian dua yaitu Zhang Yuning, yaitu yang pada saat kita bertandang ke Cina, timnas kita kebobolan, yaitu yang gol kedua. Jadi gol kedua tersebut diciptakan oleh Zhang Yuning. Maka pemain ini juga sangat diwaspadai. Kemudian yang ketiga, kemungkinan nanti diperkuat oleh Serginho, yaitu pemain naturalisasi dari Brasil, ex pemain Santos. Jadi pemain ini atau gelandang serang ini juga wajib diwaspadai. Kalau tidak salah kemarin waktu menghadapi Australia, pemain ini sudah diturunkan. Kemudian yang keempat ada Yang Mingyang. Pemain ini baru saja dinaturalisasi pada, kalau tidak salah, di tanggal 19 Mei. Jadi baru saja. Itu pemain dari Swiss, tentu saja ini keturunan daripada Cina, dan ini adalah playmaker yang sangat berbahaya, 29 tahun. Ini juga pernah membela klub Inggris dan juga klub Spanyol. Untuk itu timnas kita harus hati-hati, lebih-lebih para gelandang bertahan dan juga back-back kita. Namun yang kita masih diuntungkan karena Wu Lai, yaitu yang biasa menjadi kapten timnas Cina ini, tidak bisa mengikuti pertandingan saat melawan timnas karena sedang dibekap cedera. Jadi
hanya ada beberapa pemain ini, 3 pemain ini tentu saja sangat diwaspadai, walaupun pemain lain juga wajib untuk diperhitungkan. Jadi timnas kita harus hati-hati, timnas kita harus fokus dalam pertandingan, jangan sampai lengah sedikit pun saat kita menghadapi pemain-pemain cepat Cina, karena kita tahu bagaimana pemain Cina dari sayap, gelandang serangnya, strikernya memiliki kecepatan yang sangat bagus, sehingga timnas kita harus bisa membentengi daripada pergerakan para pemain Cina tersebut. Jadi serangan balik itu kemungkinan nanti yang akan diterapkan oleh timnas Cina, mungkin bertahan dulu, kemudian ada peluang, kemudian serangan balik. Untuk itu, back kita jangan sampai terlalu maju ke depan, sehingga memberi peluang bagi timnas atau pemain Cina yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi nanti bisa menggocek atau bisa menyalip daripada para pemain kita yang ada di belakang. Untuk itu kita inginkan timnas kita nanti tetap fokus dalam pertandingan, timnas kita tetap menjaga ritme permainan. Kemudian satu lagi yaitu seperti yang tadi saya katakan, jangan sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu, terlebih jika di kotak penalti, itu sangat berbahaya. Tentu saja nanti Cina mencari celah, mencari cara supaya nanti timnas kita melakukan pelanggaran-pelanggaran, mungkin memancing-mancing emosi sebagainya, khususnya untuk Justin Hubner juga harus hati-hati karena dia memiliki temperamen, walaupun kita tahu bagaimana pengalaman dia, bagaimana kualitas dia, namun namanya emosi itu tetap saja harus dijaga, karena kalau kita lepas kendali bisa saja nanti akan rugi bagi timnas kita juga untuk pemain itu sendiri. Harapan kita tentu saja kita berdoa bersama-sama, kita dukung bersama-sama langkah PSSI. Kita harapkan timnas kita nanti bisa menang pertandingan dan bisa meraih 3 poin, sehingga peluang untuk bisa melaju ke fase berikutnya kita sangat terbuka. Syukur-syukur jika nanti kita di kandang Jepang kita bisa menang pertandingan. Walaupun itu tipis, namun tidak mungkin dalam pertandingan, dan tim kita juga memiliki kualitas untuk itu. Apalagi sekarang sudah memiliki striker yang kita kadang-kadang itu Oloromeni 2 pertandingan mencetak 2 gol. Namun kita juga jangan terlalu berharap besar nanti di GBK, namun kita tetap berharap kemenangan, tidak harus Oloromeni yang mencetak gol, karena banyak pemain lain. Tentu saja siapa yang berpeluang, siapa yang paling memiliki peluang terbesar, di sanalah bola diarahkan. Itu harapan kita, dan kita tentu saja di lini tengah kita masih percaya dengan kualitas Tom Haye, dan juga sekarang didukung oleh João Paulo Pesci, sangat bagus. Jadi Tom Haye sekarang bisa berkreasi karena di sana sudah ada João Paulo Pesci yang sangat kuat untuk bertahan di tengah lapangan. Kemudian di depan kita punya Oloromeni, kemudian nanti dengan absennya Marcelino atau Oratmangun, tentu saja Patrick Kluivert memiliki opsi yang lain untuk mendapatkan pemain yang bisa menggantikannya. Untuk sentro kiri tentu saja sudah ada, walaupun LK Bagot sampai sekarang belum dipanggil, namun kita masih memiliki pemain-pemain yang sangat bisa diandalkan seperti Calvin Pridong, Justin Hubner. Kemudian yang lain masih ada Pratama Arhan, mungkin bisa menjadi opsi jika di GBK. Kemudian untuk sentro kanan kita rasanya juga ada, walaupun Kevin Dick tidak begitu 100%, namun kemarin waktu di Copenhagen menjadi juara dan mencetak gol luar biasa. Dan Sandy Walsh yang sampai sekarang masih beritakan masih cedera, mudah-mudahan nanti bisa main. Marcel Gers juga sudah datang, mudah-mudahan bisa menjaga performanya karena dia juga baru saja cedera, dan semoga saja nanti Marcel Gers di sini di GBK dia bisa memerankan sebagai pemain yang sangat berkualitas seperti kita lihat waktu dia main di klubnya. Untuk itu kita teman-teman masih kita tunggu, kita sama-sama berdoa, kita dukung, mudah-mudahan tim kita menang pertandingan nanti di GBK tanggal 5 Juni yang akan datang. Terima kasih.